Halo ya, hai adik-adik kelas remaja, sudah siap untuk dengar materi hari ini? Hari ini, materi yang akan kalian bawakan adalah tentang pelayanan bala keselamatan di Indonesia. Sebelum kita mendengarkan materi, kita akan berdoa. Mari kita dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk cuaca yang baik pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa, kami menuntut berkat daripada Tuhan. Kami akan mendengarkan materi pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan serta kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih ingat materi minggu lalu kan? Materi minggu lalu menceritakan tentang sejarah bala keselamatan di Inggris dan juga di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yuk kita flashback lagi ke materi yang kemarin. Nah, sekarang adik-adik udah paham kan tentang bagaimana sejarah bala keselamatan masuk Indonesia. Pada hari ini, Kalis akan menyampaikan materi tentang pelayanan bala keselamatan Indonesia. Adik-adik tahu nggak di mana kantor pusat bala keselamatan Indonesia? Kantor pusat bala keselamatan di Indonesia bertempat di Kota Bandung. Alamatnya di Jalan Jawa nomor 20. Nah, adik-adik kalian tahu nggak kalau misalnya umur gedung kantor pusat bala keselamatan yang ada di Bandung sudah mencapai umur keberapa? Sudah mencapai umur 103. Wah, bayangkan betapa kokohnya gedung ini. Kalian penasaran untuk lihat gedungnya? Bangunan ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk staf beserta dengan opsir yang bekerja pada bagian properti serta keuangan. Lalu lantai kedua digunakan untuk pimpinan bala keselamatan. Lalu ada juga bagian personil, literatur, IT, pendidikan, serta sekretaris dari komandan teritorial. Lalu di lantai ketiga, ini merupakan tempat bagi staf serta opsir yang bekerja dalam bagian program serta sosial. Nah, adik-adik, di gambar ini di bagian sebelah kanan kalian bisa lihat monumen yang berbentuk tugu. Ini merupakan makam dari staf terdahulu maupun keluarga bagian dari bala keselamatan. Dan berikut ini ialah nama-namanya. Nah, adik-adik, ini merupakan visi dan misi dari bala keselamatan. Visi sendiri merupakan gambaran dari tujuan suatu lembaga, sedangkan misi cara untuk mencapai tujuan. Visi misi ini harus terus berdampingan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Nah, adik-adik, tentunya gambar ini udah gak asing lagi ya untuk kita. Ini merupakan rencana mahkota bala keselamatan. Ini merupakan perpaduan dari lambang-lambang yang mencerminkan doktrin utama dari bala keselamatan. Ada gambar lingkaran, itu merupakan matahari yang melukiskan terang dan api Roh Kudus. Lalu ada salib yang berada di tengah-tengah, itu merupakan lukisan salib Tuhan untuk kita semua. Lalu huruf S itu merupakan salvation dalam artian keselamatan. Lalu ada 2 bilah pedang yang melintang, itu melukiskan peperangan keselamatan. Lalu ada peluru-peluru, itu melambangkan kebenaran-kebenaran Injil. Lalu ada mahkota yang ada di atas, itu melambangkan mahkota kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lalu ada moto ya, yaitu darah dan api. Adik-adik, pelayanan bala keselamatan bertumbuh secara pesat ya. Dan bala keselamatan di Indonesia sendiri dibagi menjadi 7 divisi dan 2 regional. Yang pertama yaitu divisi Jawa dan Bali dengan pusat Kota Semarang, lalu divisi Sulawesi Utara dengan pusat Kota Manado, lalu ada juga divisi Kulawi. Divisi Kulawi ini berada di Sulawesi Tengah ya, atau Kota Palu, dengan pusatnya sendiri yaitu Kulawi. Divisi Palu Timur dengan pusatnya adalah Kota Palu. Divisi Palu Barat dengan pusat daerahnya yaitu bernama Marawola. Lalu ada divisi Manggala dengan pusat Pasangkayu. Lalu ada juga divisi Sumatera Utara, ini berpusat di Kota Medan. Dan regional Indonesia Timur dengan pusat Kota Makassar, lalu regional Kalimantan Timur dengan pusat Samarinda Utara.
bukan hanya tentang kerohanian saja ya adik-adik, ada pelayanan sosial juga, pendidikan, kesehatan, dan kerohanian itu sendiri. Kerohanian itu meliputi pelayanan yang berhubungan dengan kehidupan spiritualitas kita, seperti pelayanan ibadah yang dilaksanakan di gereja ataupun korops-korops. Lalu ada pelayanan di bidang pendidikan, ini merupakan sekolah formal ya adik-adik, sama seperti yang lainnya. Ada PAUD di sini, ada TK, ada SD, ada SMP, SMA, SMK. Lalu ada juga sekolah tinggi teologi, sekolah keperawatan, dan juga ada pusat pendidikan dan pelatihan atau bisa disingkat juga Pusdiklat. Ini Pusdiklat merupakan sekolah untuk calon pendeta bala keselamatan. Selanjutnya adalah bidang kesehatan. Bala Keselamatan di Indonesia juga melakukan pelayanan di bidang medis ya adik-adik. Pelayanan kesehatan ini dilakukan melalui rumah sakit serta klinik yang dimiliki oleh Bala Keselamatan. Nah, klinik dan rumah sakit yang dimiliki oleh Bala Keselamatan sudah tersebar di berbagai kota serta kabupaten yang ada di Indonesia. Hal ini bisa menunjang segala kegiatan yang dimiliki oleh masyarakat. Pelayanan sosial Bala Keselamatan ini meliputi panti asuhan, panti warda, dan panti karya. Panti asuhan yang dimiliki oleh Bala Keselamatan sudah tersebar di beberapa titik di kota Indonesia. Panti-panti ini bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pendidikan, makanan, kebutuhan sehari-hari, dan akomodasi bagi anak-anak yang datang dari berbagai macam latar belakang keluarga dan budaya. Selain melayani anak-anak yatim piatu, Bala Keselamatan juga melayani orang-orang tua yang membutuhkan perawatan. Masing-masing unit pelayanan ini tentunya sudah ada di seluruh Indonesia dan tentunya berkembang sampai saat ini. Dan kehadiran pelayanan-pelayanan yang dimiliki oleh Bala Keselamatan tentunya membantu serta menolong masyarakat yang ada. Bala Keselamatan telah menjalankan visi dan misi dengan tujuan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan semua unit pelayanan yang dimiliki Bala Keselamatan sudah bisa dinikmati di pelosok desa, di desa, pelosok kota, hingga sampai ke kota. Nah, adik-adik, ingat gak? Tadi di bagian pendidikan, Kalei sempat menyebutkan tentang Pusdiklat. Nah, saat ini ada bintang tamu yang khusus datang jauh-jauh dari Bandung untuk hadir di video ini. Tebak siapa? Beliau akan menceritakan perjalanannya mulai dari awal mengenal Bala Keselamatan, perjalanannya mulai dari OMT sampai hingga menjadi OPSEK sampai sekarang. Disimak ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Saya Letnan Yulfianti, Opsir Asisten Departemen Wanita KPT Bandung. Saat ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya ketika saya menjalani proses di dalam kehidupan saya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mengenal Bala Keselamatan sejak dari kecil, sebab kedua orang tua saya adalah jemaat Bala Keselamatan. Dan ketika saya mengikuti ibadah sekolah minggu, prajurit muda, dan kadet korops di Korops Porame, dan sejak saat itulah saya belajar banyak untuk mengenal pelayanan Bala Keselamatan. Dan proses yang saya jalani ketika menjadi seorang OMT, bahkan hingga letnan, bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak hal yang diperhadapkan kepada saya, ada begitu banyak hal yang saya alami dalam kehidupan saya. Entahkah itu hal yang menyenangkan, entahkah itu hal yang menyakitkan, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memampukan saya untuk melewati setiap proses dalam kehidupan saya. Proses yang saya lalui dimulai dari OMT, prakandidat, kandidat, kadet, dan bahkan menjadi letnan, berbeda satu dengan yang lain. Sebab saya dipertemukan dengan pemimpin yang berbeda karakter, tetapi memiliki tujuan yang sama demi kebaikan kita. Tujuan proses yang saya alami dalam kehidupan saya membawa dampak yang sangat positif dalam kehidupan saya, menjadikan saya pribadi yang lebih kuat, menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadikan saya pribadi yang memiliki kerendahan hati. Dan secara khusus, di dalam proses yang saya jalani, Tuhan mengajarkan kepada saya
untuk senantiasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak senangi, dan kita memiliki sikap dan perbuatan yang senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika proses itu diperhadapkan kepada kita, sesulit apapun proses yang kita jalani, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan saat ini dapat melewati setiap proses dalam kehidupan saya, mulai dari OMT, prakandidat, kandidat, kadet, dan bahkan sampai letnan. Begitu banyak hal yang saya dapatkan dari setiap proses yang saya jalani. Saya bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menopang saya, Tuhan senantiasa menolong saya, sehingga senantiasa ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Dan hal yang membuat saya mantap untuk memilih menjadi seorang hamba Tuhan adalah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah yang membuat saya tetap kuat ketika saya mengikuti setiap proses di dalam kehidupan saya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya mengapa saya memilih untuk mantap menjadi seorang hamba Tuhan. Karena di dalam kehidupan saya memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong saya. Apapun yang saya alami dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya percaya Tuhan adalah kekuatan saya, dan pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Hal yang saya dapatkan ketika saya mengikuti proses pendidikan di Pusdiklat adalah selain ilmu pengetahuan seperti doktrin bala keselamatan, belajar tentang tafsir PL, belajar tentang tafsir PB, hermeneutik, dan lain sebagainya, lebih penting dari semua itu adalah bagaimana karakter kita dibentuk. Kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki pribadi yang berhati hamba, dan juga kita memiliki kehidupan rohani yang semakin dibentuk. Dan itulah yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelajaran ataupun pendidikan ketika saya berada di Pusdiklat. Dan bagi adik-adik sekalian yang memiliki kerinduan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan sebagai opsir dalam bala keselamatan, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Kita percaya bahwa ketika Tuhan memilih adik-adik untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya, sebab Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongannya di dalam kehidupan adik-adik. Oleh sebab itu, jika adik-adik memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan di dalam gereja bala keselamatan, janganlah keraskan hati adik-adik. Marilah kita peka akan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apapun keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita dapat melaluinya dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan ingin mengubah kita menjadi pribadi yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang menjadi kesaksian saya saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Nah adik-adik, gimana yang sudah disimak kan video dari Kak Letnan? Nah semoga video yang sudah disampaikan dan sudah di-sharing oleh Kak Letnan dapat menjadi berkat untuk adik-adik dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita.
Oke adik-adik, sampai sini dulu untuk pertemuan kita pada minggu ini. Sebelum itu, kita berdoa dulu untuk menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik pada hari ini. Pada hari ini kami sudah mendengarkan tentang pelayanan BK di Indonesia. Kiranya Engkau memberkati pelayanan BK, kiranya Engkau memberkati opsir-opsir yang ada di bala keselamatan, baik di desa, baik di kota, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan berkati juga kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menopang kehidupan kami, memberkati kami masing-masing dan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.